Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lia Rizky YTV. Jumpa lagi dengan Ibu Lia Rizky dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe ya. Nah, ada beberapa kaidah atau ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Antara lain, kata teknis, konjungsi kausalitas, konjungsi temporal, kata persuasif, konjungsi perbandingan, kata rujukan, konjungsi pertentangan, dan yang terakhir kata kerja mental. Selanjutnya akan Ibu bahas satu per satu. Yang pertama menggunakan kata teknis. Menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahasnya. Kata atau istilah teknik adalah kata atau istilah yang memiliki artian khusus yang terkait dengan bidang atau keahlian tertentu. Misalnya, kata teknik yang berkaitan dengan bidang bahasa. Contoh, ragam baku, kaidah bahasa, bahasa asing. Sedangkan kata teknis yang berkaitan dengan bidang kesehatan, contohnya termometer, demam berdarah. Nah, kata teknik itu mempunyai ciri masing-masing. Kalau dalam bidang kesehatan hanya dimiliki oleh bidang kesehatan, sedangkan bidang bahasa yang mempunyai kata teknis sendiri. Kemudian selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu kata hubung yang menunjukkan hubungan penyebaban untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif. Contoh konjungsi kausalitas antara lain ada kata jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Contohnya, pembelajaran masih dilaksanakan secara daring karena pandemi COVID-19 belum usai. Kasus COVID-19 belum menurun, oleh karena itu, pembelajaran masih dilaksanakan secara daring. Nah, dari contoh dua itu ada kata karena dan oleh karena itu. Kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang menunjukkan waktu. Contoh konjungsi temporal antara lain sebelum, sesudah, setelah, kemudian, lalu, pada akhirnya. Contohnya, sebelum menuntut hak, alangkah lebih baiknya kita melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Kaidah kebahasaan yang keempat, menggunakan konjungsi perbandingan, yaitu kata hubung yang berfungsi untuk membandingkan dua hal tertentu. Contoh konjungsi perbandingan antara lain sebagaimana, seperti, bagai, bagaikan, seakan-akan, ibarat, daripada. Contohnya, kereta di Jepang bergerak sangat cepat bagaikan seekor citah. Nah, bagaikan itu merupakan konjungsi perbandingan. Perbandingan antara kereta Jepang yang bergeraknya sangat cepat dengan
seekor cheetah yang sama-sama cepat. Kemudian kaidah kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan konjungsi pertentangan, yaitu kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat sederajat tetapi mempertentangkan kedua bagiannya. Contoh konjungsi pertentangan antara lain tetapi, melainkan, padahal, namun, akan tetapi. Contoh, saya suka sekali memakan buah tetapi saya tidak suka buah duku. Nah, saya itu suka buah tapi tidak suka buah duku, kan sama-sama buah itu. Tapi ada satu yang tidak disukai, yaitu buah duku, kan bertentangan. Kemudian Lisa tidak pergi, melainkan sedang tidak di kamar. Nah, sama-sama pergi, tetapi tidak di kamar. Kaidah kebahasaan yang ke-6, menggunakan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Contoh kata kerja mental antara lain memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, berpikir, memperkirakan, mengagumi, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Contohnya, anak-anak memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. Ada kata memperhatikan. Nah, yang ke-7, menggunakan kata rujukan, yaitu kata yang digunakan untuk mengacu kepada suatu hal atau untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Nah, di sini kata rujukan itu ada 3. Yang pertama, kata rujukan benda atau suatu hal. Kata kuncinya itu ada kata ini, itu, tersebut. Kemudian yang kedua, kata rujukan orang. Mempunyai kata kunci dia, ia, mereka, beliau. Kemudian yang ketiga, kata rujukan tempat. Ada kata kunci di sini, di situ, di sana. Nah, yang pertama, contoh dari kata rujukan benda atau suatu hal. Kemarin saya membaca novel Harry Potter. Novel itu sangat menarik sehingga saya tidak bisa berhenti membaca. Nah, kata itu merujuk pada novel Harry Potter. Kemudian contoh dari kata rujukan orang. Kakekku adalah seorang pejuang. Ia dulu ikut berperang merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, itu ada kata ia. Yang dimaksud ia adalah kakekku. Kemudian kata rujukan tempat. Contohnya, aku sedang di Stadion Manahan. Nanti sore di sini akan diselenggarakan turnamen. Nah, ada kata di sini. Di sini itu merujuk Stadion Manahan. Kaidah kebahasaan yang terakhir atau ke-8. Menggunakan kata persuasif, yaitu kata yang digunakan untuk membujuk orang lain agar menjadi yakin terhadap hal yang disampaikan. Contoh, hendaknya, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan seharusnya. Contoh, ayo belajar yang giat demi masa depan yang cemerlang. Nah, itu ada kata ayo. Ayo berarti kan membujuk. Supaya apa? Supaya giat
Demi apa? Demi masa depan yang cemerlang. Contoh lain dari kata hendaknya, misalnya, hendaknya kita membersihkan lingkungan secara teratur. Nah, ada kata persuasif hendaknya. Sampai jumpa di pembelajaran atau video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.